Mei katanya akan ada kerusuhan. Lalu kemudian Agustus, ini katanya akan terjadi sesuatu yang besar yang akan menggulingkan Prabowo. Itu kata banyak orang-orang dan yang mengaku pengamat. Tapi, mengapa saya katakan bahwa Prabowo tidak akan terguling bahkan hingga di 2034 nanti? Karena ada kesaktian Pak Jokowi yang akan membentengi. Dan ini terjadi di saat-saat ini. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tonton sampai selesai dan buktikan kalau ini bukan clickbait, di mana saya akan menunjukkan bahwa kesaktian mandraguna Pak Jokowi ini yang membentengi Pak Prabowo dari upaya-upaya penggulingan, bahkan yang sedang terjadi saat ini. Tonton sampai selesai. Isu-isu penggulingan ini mungkin para ahli atau pengamat ini mungkin spekulasi saya adalah melihat arus algoritma media sosial yang semakin banyak menyebarkan kebencian, terus juga banyak kritik ke pemerintah, hingga adanya pengamat yang juga diduga mengajak menjatuhkan Pak Prabowo dengan jalur yang unkonstitusional. Ini menjadi lahirlah sebuah prediksi-prediksi di mana Pak Prabowo ini ada kemungkinan digulingkan, ada kerusuhan dan lain-lain lah. Tapi menurut Mas Denny, kenapa hal tersebut justru menjadi hal yang tidak mungkin dengan kehadiran Pak Jokowi di sisi Pak Prabowo? Ya yang terkini saja. Setelah kemarin pengamat Pak Saiful Mujani yang diduga melakukan makar ini langsung muncul isu yang saya kira isu ini itu dibuat. Isu dinaikannya kembali perihal ijazah palsu Jokowi ini. Bahkan berhasil memancing Eyang Yusuf Kalla untuk ikut nimbrung lagi di sini dan membuat kekisruhannya, spotlightnya ini pindah ke sana. Tadinya kan masih menceritakan tentang bagaimana caranya menurunkan Prabowo, harus dikonsolidasikan dan sebagainya. Itu hilang. Sekarang semua orang terfokus kepada isu ijazah Jokowi lagi, naik lagi. Padahal kemarin sempat turun karena salah satu pemainnya ini pindah kubu. Dan saya merasa bahwa ini adalah satu orkestrasi yang memang diarahkan. Pak JK di sini ini nggak ngerti bahwa dia sebenarnya ditarik masuk ke sini dan akhirnya jadi salah satu pemain dalam hal ini tadi. Nah ya kalau ternyata beliau sampai tertarik ya saya pikir ya nggak bisa disalahkan 100% ke yang penarik. Tapi kenapa kok beliau ini juga tertarik untuk ke situ? Dan lagi pula ini dua hal yang kalau kita berbicara tentang game of attention di era sosial media, dua-duanya ini saya pikir diuntungkan walaupun berbeda ya. Oh, berarti maksudnya Pak Jokowi ini selalu menciptakan isu yang lebih seksi dari... Saya nggak bilang Pak Jokowi. Oke, bisa saja kan beliau ini kan kalau kita kenal kan nabok silih tangan kan. Iya. Tapi itulah tadi kesaktian Pak Jokowi itu. Beliau nggak perlu melakukan sesuatu, bahkan menggunakan mind controlling saja. Ini sesuatu itu tercipta. Bahkan sekelas Yusuf Kalla pun 2 kali menjadi wakil presiden. Itu kegocek gitu loh, sampai mengomentari AI, menuntut seorang Rismon yang ini reputasinya bumi dan langit, dan terus kemudian ikut tertarik ke dalam pusaran kasus yang nggak berkesudahan ini. Dan lagi pula sekali lagi upaya menggulingkan Pak Prabowo ini jadi teralihkan. Orang jadi lupa harga motor trail, kaos kaki, MBG, BGN, dan lain-lainnya. Orang teralihkan ke sana. Ada upaya sih yang menarik ke arah Pak Prabowo lagi dengan mengaitkan dengan Seskap Teddy yang konon katanya ada sebuah kejadian membuat dia digampar. Tapi ternyata sampai detik ini bahkan diakui oleh penerangan Kopassus itu tidak terjadi. Maka saya mengatakan bahwa ini semua sepertinya adalah sebuah orkestrasi yang mungkin nggak dilakukan secara langsung. Tapi saya pikir Pak Jokowi mengontrol dari kejauhan agar ini terjadi. Tapi yang saya maksud adalah sebenarnya berarti Pak Jokowi yang selalu seksi jadi subjek keributan di media sosial ini memang apa ya dibilang? Dibuat dan dipertahankan sedemikian rupa begitu oleh pemerintahan yang sekarang ini juga. Iya jelas dong. Karena ada sebuah simbiosis mutualisme yang memang diperlukan, terutama dalam kondisi carut-marut sosial media yang seperti sekarang ini. Hal yang positif bisa hilang seketika. Sesuatu bisa tercancel. Contoh, nggak usah politik deh. Film Pelangi di Mars. Yang nonton cuma 200 ribuan. Hampir 300 ribu. Film dengan budget puluhan miliar itu. Akhirnya zonk. Hanya gara-gara, ya tadi itu, sosial media yang meng-cancel film itu tadi. Jadi saya ingin katakan bahwa perang kognitif ini memang sangat kuat. Dan penangkalnya juga dengan obat yang sifatnya kognitif itu tadi. Isu ijazah Jokowi palsu
Dan kalau dipikir pemainnya ini masih kayak kelas kambing ya kan, Roy Suryo, Dr. Tiva, ada Rismond. Gimana kalau kita tarik Liga Nasional, Internasional, Yusuf Kala masuk, jadi rame lagi sekarang. Tapi kalaupun misalnya kita berpikir atau mungkin kita melihat tanda-tanda yang terjadi ini adalah berita yang mungkin maksudnya dinaikkan kembali atau dihangatkan kembali, apa jangan-jangan Pak Yusuf Kala juga ada kemungkinan nggak terseret tapi memang disuruh join aja dan dia join. Maksudnya dia nggak mengetahui tapi dia agree tentang itu. Iya, nggak, jadi kayak nggak sengaja join, tapi sebenarnya dia tahu ini tuh juga isu yang dibuat gitu loh maksudnya. Dia kalau saya pikir ya yang Yusuf Kala ini tuh nggak sadar kalau dia di sini tuh ketarik ke situ. Dan ya tadi bahwa sejatinya sesuatu ini itu sebenarnya adalah hal yang dicipta kondisikan. Tapi beliau akhirnya terpancing. Yang mungkin kalau saya ada ngobrol di salah satu konten yang lain sebelum ini, saya katakan sangat disayangkan. Beliau sampai harus keluar kata-kata Jokowi jadi presiden juga karena beliau ini tadi. Kurang pantas saya kira. Dan ini kan sesuatu yang kalau saya pikir kegocek beliau ini. Dan sangat emosi saat mengatakannya. Tapi sampai kapan dan maksudnya ini akan bertahan seberapa lama dengan mempertahankan? Ya tadi saya menyebutkan tahun. Pengalian isu. Nggak, maksudnya bisa sepanjang itu sampai 2034 tuh bisa. Ya mungkin saja. Atau nanti berikutnya Gibran yang dipasang sebagai tameng hidupnya itu tadi. Dan ya ini sesuatu yang mungkin memang jadi sebuah simbiosis mutualisme. Pak Jokowi nggak dikorek-korek masa lalunya, tapi tetap itu tadi bisa memberikan sebuah dukungan kepada Pak Prabowo dengan menjadikan martir, ditembakin dari segala arah. Dan itu semua sepertinya memang dilakukan di saat Pak Prabowo ini sedang diserang. Dan serangan pada Pak Prabowo ini memang nggak kaleng-kaleng. Ini saya pikir kalau nggak dialihkan, ini bisa tergulung ke sesuatu yang lebih besar lagi. Karena urutannya kemarin itu sangat masif. Sejak beliau mau diturunkan karena join BOP, terus kemudian beliau dianggap sering jalan-jalan ke luar negeri, yang mana dulu Pak Jokowi nggak pernah pergi, juga diomongin ya kan. Terus kemudian Seskap Teddy dan segala tingkah pola tim sosial medianya itu tadi. BGN dengan impor mobil, motor, kaos kaki. Sangat mungkin hal ini diserang, tapi ya tadi. Pak Jokowi come to the rescue. Ya. Dengan baju Superman atau apapun silahkan membayangkan, membentengi semua serangan itu tadi. Tapi kalau kita bilang ya, pada akhirnya kan mungkin ini juga ya, walaupun dari kemarin kita bicara ini final episode ya, cuman ternyata ada episode yang jauh lebih seru lagi dengan Pak JK join ke dalam permainan ini gitu. Ya sama seperti kalau film serial itu kan final episode sekarang, tapi kan ada season berikutnya. Musim berikutnya. Nah, apakah maksudnya dengan Pak JK akan join, maksudnya bukan udah join atau mungkin terhisap ke dalam pusaran ini akan memperpanjang ini cukup lama lagi, karena yang kita tahu ini memang udah kayak drama Korea loh Mas, ini dipanjang-panjangin terus gitu. Iya kalau itu diperlukan dan belum ada obat penawar yang lain yang saya pikir juga belum ada. Bahkan terakhir juga Guntur Romli juga ikut-ikutan di sini dan bisa saja nanti tertarik kepada ya ibunda tercintanya itu. Sangat mungkin ini akan bisa terjadi. Karena ya selama Pak Jokowi ini nggak membalas dengan sesuatu yang diharapkan, tapi membalas dengan sesuatu yang membuat malah dicengin balik gitu loh. Ya saya kan orang kampung. Itu kan membuat semakin banyak orang yang pengen nimbrung di sini tadi. Dan ini adalah sesuatu yang memang disengaja. Saya melihat ini komunikasi politik untuk membalikkan nalar serangan-serangan yang sifatnya itu kognitif terhadap Presiden Prabowo. Kalau Gibran diperlukan untuk menjadi tameng hidup, apakah itu Gibran sudah jadi tameng hidup. Nah, cuma maksudnya, tapi sekarang sebenarnya pengalihannya itu lebih banyak ke Pak Jokowi-nya, karena Gibran kan bagian dari kabinet itu juga. Betul. Apa nggak bahaya kalau Gibran juga dimainin nantinya gitu maksudnya? Iya nggak masalah juga, karena kalau seandainya Gibran hanya diserang dengan isu-isu yang hanya mempertanyakan kredibilitasnya, saya pikir nggak akan terus juga membuat dia ini turun dari tahtanya sebagai wakil presiden ini tadi. Dan saya pikir kekuatan Prabowo Gibran ini masih sangat besar. Terutama mengetahui bahwa dukungan ini masih besar juga. Kemarin kalau nggak salah saya sempat mendengar adanya survei. Pendukung Anies Baswedan atau Anak Abah, ternyata ini 51% yang masih mendukung Prabowo Gibran. Bahkan pendukung Mas Ganjar ini lebih besar lagi. Jadi sebenarnya dukungan masyarakat ini sangat kuat. Tapi segelintir masyarakat di sosial media, tapi mereka yang paling berisik, itu membuat seolah-olah ini populasinya lebih besar daripada orang yang nggak bersuara di sosial media, yang mana itu tidak benar. Mas, tapi maksudnya kalaupun memang ini
komunikasi politik dua arah ya di antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi untuk menciptakan isu ijazah palsu Jokowi agar naik lagi. Tapi sebenarnya mastermind-nya itu siapa sih? Maksudnya Pak Jokowi-nya kah atau Pak Prabowo-nya kah? Yang Atau indah di lain? sini adalah karena dua-duanya ini sama-sama memiliki kepentingan. Lagi pula Pak Jokowi pun tanpa diminta Pak Prabowo masih perlu untuk melakukan itu karena anaknya masih berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi akan dengan senang hati ya mewakafkan dirinya ini tadi untuk melindungi Pak Prabowo agar Gibran pun masih menjadi wakil presiden. Ini kan kritik di media sosial semakin nggak bisa dikendalikan. Kenapa malah milih main isu seperti ini? Bukannya langsung mungkin menertibkan dan menciptakan peraturan yang saklek gitu untuk orang-orang yang mungkin satu nomor KTP. Siapa bilang nggak bisa dikendalikan? Kan ini sedang dikendalikan dengan cara itu, diarahkan ke titik yang lainnya. Nah, kalau saya kira ini memang menuju ke sana, tapi kalau saat ini akan dianggap sebagai sebuah niatan jahat, membungkam masyarakat. Jadi sepertinya menunggu sebuah momen yang cukup besar, di mana saat itu terjadi, hal yang lain ini akan dilakukan. Misalkan, nanti harga bensin akan dinaikkan, tapi terus kemudian diturunkan. Nah, saat itu diturunkan, saya pikir penertiban yang sesungguhnya ini akan terjadi. Dan penertiban ini akan membuat ya orang-orang yang bersuara ini akan bisa lebih bertanggung jawab lagi memberikan suaranya. Sehingga peperangan kognitif ini nggak harus diserang atau ditangkal dengan sesuatu yang kognitif, yang absurd juga seperti sekarang ini. Tapi saya tetap berpikir bahwa kepandaian Pak Jokowi menahan apapun dan juga tetap bersikap tenang, ini adalah hal yang membuat orang-orang ini semakin banyak berdatangan ke tembok ratapan Solo. Itu kata para hatersnya ini tadi. Ini seperti sebuah sindiran kepada orang-orang yang masih datang berwisata ke tempat Pak Jokowi. Tapi ya tadi itulah. Ini adalah pesona Jokowi yang kita tidak pernah sadari ternyata sebesar itu. Dan kesaktiannya yang ternyata masih tetap melindungi kekuasaan Pak Prabowo untuk terus bisa sampai, ingat ya, bukan 2029, tapi 2034. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di bawah sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan saya sudah buktikan. Ini bukan konten yang clickbait. Bukan konten yang bohong-bohongan. Tapi saya akan berusaha untuk menerjemahkan dengan cara yang paling sederhana agar kalian bisa mengerti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.